Oke, baik anak didik kami, untuk kelas 9 kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk materi yang pertama kita akan masuk ke persamaan kuadratnya. Nah, dari judulnya aja persamaan kuadrat kita udah tahu apa yang akan kita bahas sih sebenarnya gitu ya. Kalau kuadrat itu artinya pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi adalah 2. Kalau pangkat tertingginya tidak 2, itu tidak dinamakan persamaan kuadrat gitu ya. Nah, bagaimana bentuk umum persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Oke? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita lihat di sini ax kuadrat pangkat tertingginya 2 ya, makanya ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di mana si x itu adalah variabel atau peubah bilangan yang belum diketahui, a dan b itu koefisien dan c itu konstanta. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya ada 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7. Nah, dari sini kita lihat nih, apakah ini suatu persamaan kuadrat? Ya iya, kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2, dimana a-nya itu sama dengan 4, b-nya sama dengan minus 3, dan c sama dengan minus 7. Kita lihat contoh yang kedua, 2x kuadrat dikurang 8x sama dengan 0. Bu, ini nggak sama bentuknya sama persamaan kuadrat karena c-nya nggak ada. Itu ada c-nya, c-nya sama dengan 0 gitu ya. A-nya sama dengan 2 dan b-nya sama dengan minus 3. Oke, contoh yang ketiga, apakah ini merupakan persamaan kuadrat? Ya iya, kalau misalnya kayak gini bentuknya, kita kalikan dulu ke dalam perkalian aljabar. 3 dikali 4x kuadrat 12x kuadrat, 3 dikali minus x minus 3x sama dengan 3 dikurang 2x. Kita pindahkan semua yang kanan ke yang kiri, hasilnya ini kita dapatlah a, b, dan c. Oke, kita next kan. Sekarang kita ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama pemfaktoran ya, pemfaktoran. Yang kedua kuadrat sempurna, dan yang ketiga rumus ABC. Dan yang paling sering kita gunakan sebenarnya nanti pemfaktoran dan rumus ABC. Oke. Nah, untuk yang pertama pemfaktoran, tadi bentuknya ax kuadrat, ini ax kuadrat ya, ini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a sama dengan 1. Kalau misalnya a nya sama dengan 1, gimana ya? Ini kuadrat juga ya, faktorisasi ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau misalnya a nya sama dengan 1, syarat untuk mencari akarnya m tambah n sama dengan b dan c, dan m dikali n sama dengan c. Oke, m tambah n sama dengan b dan m dikali n sama dengan c. Contohnya ini a nya kan sama dengan 1, ini x kuadrat juga ya, ini x kuadrat juga. Oke, nah di sini kan a nya sama dengan 1, berarti boleh kita gunakan cara yang ini, di mana kita cari dia m tambah n sama dengan b dan m dikali n sama dengan c. Ini dia. Oke, nah ini kan c nya kan sama dengan 6 ya, c nya sama dengan 6, berarti harus kita carilah dia perkalian untuk si 6 ini, dia yang mana aja. Bisa dia 1 kali 6 ya kan, bisa 2 dikali 3. Nah, baru ini kita jumlahkan. Artinya kalau kita kalikan dua bilangan ini, udah hasil perkalian yang ini tadi, si c ini tadi, kalau kita kalikan dia menghasilkan si c. Kalau kita jumlahkan dua bilangan yang tadi menghasilkan si b, itulah maksudnya ini. Oke. Nah, berarti yang kita ambil di sini, ini 1 tambah 6 7. Ini 2 tambah 3 5.
Oke, ini 2 tambah 3, 5. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang kedua ini, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kenapa? Kalau dikalikan dia 6, kalau dijumlahkan dia 5. Nah, saya lanjut. Nah, berarti kita x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita ubahlah dari bilangan yang kita dapat tadi, kita masukkanlah ke sini. X nya tetap ya, x dikali x nanti itu kan jadi x kuadrat. Oke, x tambah 2 sama dengan 0, dimana x tambah 3 kita pecah, x tambah 3 sama dengan 0 dan x tambah 2 sama dengan 0. Kita dapatlah x nya sama dengan minus 3 dan x sama dengan minus 2. Kita pindahkan yang kiri ke yang kanan, tandanya berubah. Oke, kalau misalnya kita untuk mau mencari apakah jawaban kita sudah benar, ini kalikan aja nanti ke dalam. X tambah 3 dikali x tambah 2, kalikan ke dalam. X dikali x, x kuadrat. X dikali 2, 2x. 3 dikali x, 3x. 3 dikali 2, 6. Pasti hasilnya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, maka kita dapatlah himpunan penyelesaiannya. Ini kuadrat juga ya, yang ini di kuadrat juga. Nah, x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya minus 3 dan minus 2. Nah, gimana kalau bentuknya a nya itu tidak sama dengan 1? Oke, a nya tidak sama dengan 1. Kita lihat di sini. Kalau a nya tidak sama dengan 1, kita kalikan dulu si a dengan si c. Oke, dapatlah si p. Nah, setelah dapat si p, kita carilah dua bilangan yang seperti ini tadi, perkaliannya, dan bila dijumlahkan hasilnya b. Oke, kalau biar lebih mengerti kita lihat ke contoh. Nah, kita lihat ke contoh. 4x kuadrat dikurang 3x dikurang 7 sama dengan 0. Tadi kita kalikan dulu. Kita kalikan si a dengan si c. 4 dikali minus 7 minus 28. Nah, sekarang kita cari minus 28 ini, ya kan? Minus 28 ini kita dapat nanti hasil perkaliannya berapa aja? Minus 28. Boleh minus 28 dikali 1, boleh minus 7 dikali 4, ya kan? Minus 7 dikali 4. Nah, berarti kita dapatkan tadi katanya di sini, katanya di sebelumnya, kalau sudah dapat hasil perkaliannya a dikali c minus 28, berarti kita carilah dua bilangan yang perkaliannya adalah si c, dan kalau dia dua bilangan ini dijumlahkan adalah si b. Oke, kita dapatlah minus 7 dan 4. Kalau dijumlahkan dia kan jadi si b, minus 3. Oke, nah setelah kita dapat minus 7 dan 4, kita pindahkan ke sini. Kita ganti minus 3x ini jadi angka yang kita dapat tadi. Yang kita dapat tadi 4 dan minus 7. Gitu ya. 4x dikurang 7x sama dengan minus 3x. Jadi nggak apa-apa kalau ibu ganti seperti itu, biar dapat akar-akarnya. Oke. Nah, sekarang kita ke sini, satu-satu kita kerjain. 4x kuadrat tambah 4x. Kalau ibu keluarkan 4x nya, maka sisa x tambah 1 di dalam. Coba kalikan lagi ke dalam. 4x dikali x, 4x kuadrat. 4x dikali 1, 4x. Jadi sama ya. Jadi kalau dirubah pun bentuknya tidak masalah. Sama halnya dengan minus 7x dikurang 7x. Ibu ganti jadi minus 7x tambah minus 7 dikali x tambah 1. Oke. Setelah itu kita gunakan sekarang yang di depannya, 4x dikurang 7 ini, dan x tambah 1. Oke, kalaupun kalian mau kalikan ini untuk membuktikan apakah ini benar, faktornya benar, kalikan aja 4x dikali x, 4x kuadrat sama. Oke, 4x ditambah 4x dikali 1, 4x,
dikali minus 7 kali X minus 7X itu 3X. Oke, minus 7 kali 1 minus 7X. Jadi sudah betul lah ini. Udah, kalau sudah betul kita pisah lagi. Untuk yang pertama 4X dikurang 7 sama dengan 0. Oke, 4X sama dengan 7, 7-nya kita pindah ke kanan, tandanya berubah, X sama dengan 7/4, sama hal dengan yang ini. Jadi himpunan penyelesaiannya 7/4 dan minus 1. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau untuk melengkapkan kuadrat sempurna ini, oke, untuk melengkapi kuadrat sempurna ini bisa dibaca di buku juga, biar lebih paham. Tapi sebenarnya ini jarang untuk digunakan, gitu ya, jarang untuk digunakan. Nah, langsung kita lihat ke contohnya. Ada 2x kuadrat tambah x dikurang 6 sama dengan 0. Oke, karena kita ubah yang pertama a-nya harus sama dengan 1. A-nya jadi sama dengan 1, yang ini kan a-nya 2 ya. Berarti kalau mau kita ubah jadi 1, kita bagi 2. Jadi x kuadrat tambah setengah x per 3. Per 3-nya ini apa? Ya karena kita bagi 2 semuanya. Oke, makanya dikurang 3 sama dengan 0. Oke, setelah itu, cara kuadrat sempurnanya, setelah itu konstantanya kita pindahkan ke kanan. Jadi tandanya berubah. Oke. Setelah itu kita lihat x kuadrat tambah setengah x, udah, x kuadrat tambah setengah x tambah 1/4 pangkat 2. Oke, x kuadrat tambah setengah x tambah 1/4 pangkat 2 sama dengan 3 tambah 1/4 pangkat 2. Oke, dari manakah itu, gitu ya? Untuk 3 tambah 1/4 pangkat 2 dari sini. Ki. Udah? Ki itu kan B/2 pangkat 2. B-nya tadi berapa kita dapat? B-nya adalah setengah. Setengah per 2 jadi 1/4. Oke, setengah per 2 ya, setengah dibagi 2 per 2 sama dengan 1/4. Makanya ini jadi 1/4 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. X kuadrat tambah setengah x tambah 1/6 kita kalikan 1 pangkat 2 per 4 pangkat 2, makanya 1/16. Ini juga kita kalikan pangkatnya. Nah, sekarang kita cari. Untuk menentukan kuadrat sempurna ini, kita carilah dia perkalian kuadratnya. Untuk x kuadrat tambah setengah x tambah 1/16 itu sama dengan x tambah 1/4 pangkat 2. Nah, dari mana itu? Kalau misalnya kita kalikan nih, x tambah 1/4 dikali x pangkat 1/4. X pangkat x tambah 1/4. Oke, x kali x ini x kuadrat tambah 1/4 x tambah 1/4 x tambah 1/16. Ya kan? 1/4 x tambah 1/4 x 2/4 x atau setengah. Berarti sama ya, x kuadrat tambah 2/4 x tambah 1/16 atau x kuadrat tambah setengah x tambah 1/16. Sama kan? Sama persamaan yang udah kita dapat tadi.
Jadi nggak apa-apa kalau ibu rubah ini mencari kuadratnya, namanya juga kuadrat sempurna kan, jadi kita ubah ke kuadrat, dapat X tambah 1/4 X. Ibu ubah yang ini persamaan yang pertama menjadi pangkat 2 atau kuadrat. Nah, setelah itu, setelah sudah dapat kuadratnya, ini bisa ya mengoperasikan yang ini, dapat 49 mana? Dapat 49 per 16. Nah, kalau misalnya sudah dapat seperti ini, kalau mau kita buat kuadratnya ini, kita lepas kuadratnya, maka seberangnya harus kita akarkan. Yang ini. Di sini kuadratnya lepas, tapi di sini kita akarkan. Oke? Lanjut. Nah, dapatlah dia seperti ini. X tambah 1/4-nya tadi, yang kuadratnya tadi sudah hilang. Kenapa? Karena di sini sudah kita akarkan, gitu ya. Berarti kita dapat sekarang X sama dengan min 1/4 plus min 7/4. Yang ini kita pindahkan yang ke kanan. Jadi tandanya berubah. Untuk mencari akarnya, yang pertama kita cari minus 1 tambah 7/4. Yang plus yang kita cari pertama. Atau yang minus. Jadi dapatlah hasil penyelesaiannya minus 2,3/2. Itu ya, untuk lebih paham sambil dilihat juga bukunya. Oke. Sekarang kita menggunakan rumus ABC. Nah, apa itu rumus ABC? X12 sama dengan minus B plus min akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, contoh, langsung kita ke contoh ya. Di sini ada persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, dan C sama dengan minus 3. Tinggal kita masukkan aja si A, B, dan C ini ke rumus. Kita substitusikan. Oke? Nah, setelah dapat, ini cuma tinggal memasukkan. Ini kita operasikan. Minus 2 pangkat 2 itu jadi 4. Minus 4 kali 1 dikali minus 3 minus 12. Minus 4 tambah 12. Makanya di sini akar 16 per 2. Nah, untuk akar-akarnya sama yang kayak tadi. Untuk yang pertama kita gunakan plusnya. Kan tadi ini plus min ya rumusnya. Untuk akar yang pertama kita gunakan plusnya. Jadi 2 tambah 4 per 2 itu sama dengan 6 per 2. 6 per 2 sama dengan 3. Dan X 2-nya kita gunakan yang minus. Jadi dapatlah himpunan penyelesaiannya minus 1 dan 3. Oke. Itu aja dulu untuk latihan untuk video belajar kita kali ini. Ibu harap yang ibu jelaskan ini dipindahkan ke catatannya sebagai catatan. Nah, di akhir catatan dikerjakan tugas latihan yang harus dikumpul sama ibu. Oke, dikumpulkan catatan dan latihannya lengkap. Nah, latihannya ini. Oke, itu saja video pembelajaran untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat belajar, selamat mengerjakan.